Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, hari ini akan sedikit untuk memberi tahu sukses untuk budidaya di hidroponik atau tanaman berhidroponik. Jadi langkah awal itu yang kita harus pahami, bahwa untuk kita sukses berhidroponik, yang kita harus tahu itu adalah sumber air atau air baku pada lokasi yang akan kita budidaya ya, atau melakukan berhidroponik. Ya, yang pertama itu air baku. Air baku itu kita harus cek, dan untuk ngeceknya itu kita harus menggunakan alat ya. Kita harus menggunakan alat agar kita mengetahui berapa kadar ataupun ppm air baku yang akan kita gunakan untuk berhidroponik, dan itu sangat mempengaruhi juga kualitas pertumbuhan tanaman. Nah, untuk di air bakunya sendiri itu mulai dari 200 ppm ya, jadi mulai 200 ppm sampai air baku maksimalnya itu dia di 400-an. Itu sudah, kalau di atas 400 itu susah kayaknya untuk bagus kualitas tanaman. Bisa sih, cuman kita harus tahu settingan dalam nutrisi. Jadi pertama itu air baku. Kemudian kita harus mempunyai alat. Jadi untuk mengetahui berapa kadar ppm pada air baku kita, jadi kita harus mempunyai alat seperti TDS dan pH. pH untuk air, alat pH untuk air ya guys ya. Jadi pH air, kita juga harus menentukan berapa pH air baku yang kita akan gunakan. Untuk pH sendiri itu dia yang bagus untuk tanaman di angka 7 sampai 7,5 atau 6,5 sampai 7 atau 6 sampai 7 ya. Jadi tidak boleh di bawahnya 6 dan tidak boleh juga di atasnya 7. Karena kualitas ppm dan pH itu harus seimbang. Dalam artian sudah ada ketentuan yang harus kita lakukan. Kemudian setelah air, kemudian alat ppm dan pH, kita juga harus mengetahui lokasi yang akan kita bangun greenhouse. Bahwa lokasi tersebut itu tidak ada yang menutupi di atasnya. Jadi full matahari lebih bagus ya. Ketika dia tidak full matahari, maka yang terjadi akan kutilang. Apa yang disebut dengan kutilang yaitu kurus, tinggi, langsing. Jadi dia tidak akan daunnya itu tidak akan melebar ketika ada yang menaungi di atasnya. Jadi yang lebih bagus itu lokasi tersebut harus betul-betul terkena matahari, kalau bisa full matahari ya. Kemudian yang kedua teman-teman, jadi kita perlu juga yang namanya kualitas bibit. Kualitas bibit yang kita gunakan itu harus yang bagus. Gimana kita cara mengetahui yang bagus? Jadi untuk saya rekomendasikan di sini, jadi saya nggak di endorse ya. Jadi ini hanya yang saya selalu pakai sekarang masih di Airset. Karena betul-betul Airset mulai dari daya tumbuhnya hampir 99%, hampir 100% bahkan, itu daya tumbuhnya sangat bagus. Cocok di segala medan, dalam artian cuaca maupun hama dan penyakit, dia lebih tahan. Kemudian setelah air, alat pH dan ppm, bibit, kemudian yang
kita harus mengetahui nutrisi yang akan kita pakai. Nutrisi A dan B itu juga menentukan kualitas pada pertumbuhan tanaman, ya. Jadi untuk kualitas AB mix, jadi yang kita pakai di sini adalah nutrisi AB mix. Cuman yang saya gunakan di sini adalah nutrisi AB mix rakitan sendiri. Nah, untuk AB mix kita harus betul-betul bisa memilih AB mix yang cocok pada lingkungan kita, dalam artian yang cocok pada air baku yang kita pakai. Nah, itu sangat menentukan kualitas pertumbuhan maupun percepatan pertumbuhan, ya. Settingan itu kita harus kerjakan di pagi dan di sore hari. Kita harus men-setting ppm yang akan kita gunakan untuk menyesuaikan kebutuhan tanaman. ppm yang digunakan mulai dari 800 ppm sampai di 1200, ataupun kita menyesuaikan di 1500 tergantung nutrisi apa yang kita pakai. Jadi semua nutrisi yang dijual di sana itu berbeda-beda kandungan yang dia pakai, ya. Jadi banyak kandungan yang dipakai. Jadilah pilih yang betul-betul cocok untuk di lokasi penanaman hidroponik Anda. Setelah nutrisi kita setting di pagi dan sore hari, selalu melakukan pembersihan pada tandon, ya guys. Jadi kita harus melakukan pembersihan tandon di setiap, mau itu seminggu sekali maupun atau 2 minggu sekali, itu penting. Karena kebersihan adalah sebagai dari iman. Sebagaimana kita harus membersihkan tandon agar tidak terjadinya pembusukan akar pada tanaman. Kemudian kita juga harus memberikan oksigen di dalam tandon. Jadi kita harus berikan oksigen, ya guys. Dalam artian kita harus menyediakan mesin aerator untuk kapasitas tandon. Jadi ketika kapasitas tandon Anda lebih besar, jadi besar juga yang harus kita gunakan untuk menghasilkan oksigen. Karena tanaman itu sangat membutuhkan juga oksigen. Jadi seperti itu, ya. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, ya, untuk bagi yang pemula, mulai dari bibit, air baku, kemudian cara setting ppm dan air baku, ya, pH maupun pH-nya. Untuk menurunkan pH, ya, untuk menurunkan pH itu ada pH down maupun ada pH up. Untuk ketika dia rendah, jadi ada namanya pH up. Ketika dia tinggi ada namanya pH down. Jadi semuanya ada dijual di toko-toko online. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti untuk kekurangannya tunggu video selanjutnya, ya. Terima kasih. Salam dan support terus channel kami di PZ Farm. Salam petani muda yang muda sekarang bertani. Terima kasih.